sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Dulunya pabrik itu sangat ramai, memproduksi tekstil untuk dijual ke seluruh negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, pabrik itu mengalami kemunduran hingga akhirnya ditutup total pada awal 2000-an. Sejak itu, pabrik tersebut hanya menjadi bangunan kosong yang perlahan-lahan rusak dan lapuk. Namun, meskipun sudah tidak beroperasi, pabrik itu tetap dijaga oleh seorang penjaga malam bernama Pak Sarman. Pak Sarman sudah bekerja di pabrik itu sejak tahun 90-an, dan meskipun pabrik tutup, dia tetap setia menjaga tempat itu. Ada desas-desus di antara warga sekitar kalau Pak Sarman mendapat gaji dari pihak misterius yang ingin pabrik itu tetap diawasi, entah untuk apa. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan suara burung hantu terdengar nyaring, Pak Sarman sedang berkeliling seperti biasa. Pabrik tua itu sangat gelap, hanya diterangi oleh lampu senter yang dibawanya. Suasana di dalam pabrik selalu membuat bulu kuduk berdiri. Tumpukan kain yang ditinggalkan, mesin-mesin besar yang berkarat, dan lantai beton yang pecah-pecah menambah kesan suram. Ketika sedang melewati salah satu ruangan, tiba-tiba Pak Sarman mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki itu tidak beraturan, kadang cepat, kadang lambat. Pak Sarman berhenti, mengarahkan senter ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia mengira itu hanya suara hewan atau mungkin bayangan pikirannya sendiri. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan kali ini terdengar jelas dari belakangnya. Dengan cepat, Pak Sarman berbalik dan menyinari sumber suara. Yang dilihatnya membuat darahnya terasa membeku. Seorang wanita dengan pakaian kumal, rambut panjang kusut dan wajah pucat berdiri di ujung lorong, memandangnya dengan tatapan kosong. Wanita itu tidak bergerak, hanya diam berdiri di sana. Pak Sarman merasa tubuhnya lemas, tapi dia berusaha memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kamu?" Wanita itu tidak menjawab, tapi perlahan-lahan mulai berjalan mendekatinya. Langkahnya pelan namun pasti. Setiap langkahnya membuat suara lantai yang berderak, dan dengan setiap langkah, hawa dingin semakin terasa. Pak Sarman mundur perlahan, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tapi wanita itu terus mendekat. Tanpa pikir panjang, Pak Sarman berlari keluar dari pabrik. Namun, ketika sampai di luar, dia terkejut karena melihat wanita itu sudah berdiri di depan pintu gerbang, meskipun dia tidak melihat wanita itu berlari mengejarnya. Dia terdiam, tubuhnya gemetar, mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba wanita itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya hilang. Begitu saja. Pak Sarman langsung meninggalkan pabrik malam itu dan tidak pernah kembali lagi. Esok harinya, dia mendengar dari warga sekitar bahwa wanita yang dilihatnya adalah seorang buruh pabrik yang pernah bekerja di sana. Dia meninggal dalam kecelakaan mesin bertahun-tahun yang lalu. Dan sejak itu, arwahnya dipercaya masih gentayangan di dalam pabrik, mencari keadilan yang tidak pernah didapatkan semasa hidupnya. Pabrik tua itu kini semakin ditinggalkan dan dibiarkan membusuk. Sementara, kisah Pak Sarman menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba memasuki area itu pada malam hari. Setelah malam yang mencekam itu, Pak Sarman memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai penjaga pabrik. Namun kejadian itu tidak pernah benar-benar meninggalkan. Setiap kali dia mencoba tidur, bayangan wanita itu selalu menghantui pikirannya. Meskipun dia sudah tidak pernah kembali ke pabrik, setiap malam seperti ada yang memanggilnya untuk kembali ke sana. Suatu malam, beberapa minggu setelah peristiwa tersebut, seorang pemuda bernama Arman datang ke rumah Pak Sarman. Arman adalah keponakannya yang baru saja pulang dari perantauan di Jakarta. Arman mendengar cerita tentang pabrik tua itu dari warga sekitar dan penasaran ingin melihat sendiri. Dia mengajak Pak Sarman untuk menemani, tetapi Pak Sarman menolak dengan tegas. "Kamu nggak tahu apa yang ada di sana, men. Jangan coba-coba mendekati pabrik itu, apalagi malam hari," kata Pak Sarman dengan nada serius. Namun rasa penasaran Arman terlalu besar. Malam itu tanpa sepengetahuan pamannya, dia diam-diam pergi ke pabrik tua. Dengan hanya membawa senter kecil, Arman melangkah ke dalam pabrik yang sudah lama tidak dijaga. Saat masuk, hawa dingin langsung menyergapnya, dan suara gemerisik halus terdengar dari berbagai sudut. Namun Arman tetap bertekad untuk membuktikan bahwa cerita-cerita yang beredar hanyalah mitos belaka. Ketika Arman sampai di lorong tempat pamannya dulu melihat sosok wanita itu, tiba-tiba semua terasa sunyi. Suara gemerisik hilang, dan hanya ada suara napasnya yang berat. Dia menyorotkan senter ke sekeliling, tapi tidak menemukan apa-apa. Dia tertawa kecil, merasa bahwa semua ini hanyalah permainan imajinasi. Namun saat dia berbalik untuk keluar, Arman mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti seketika.
Suara langkah kaki. Langkah itu terdengar pelan, tetapi semakin mendekat. Arman berbalik dan melihat sosok yang sama seperti yang dilihat pamannya. Wanita dengan wajah pucat, rambut kusut, dan pakaian kumal. Wanita itu memandangnya dengan tatapan kosong, tetapi kali ini ada air mata yang mengalir di pipinya. "Kenapa kamu di sini?" Arman bergumam dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya yang pucat dan menunjuk ke arah ruangan di ujung lorong. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan membuat Arman mengikuti arah yang ditunjuk oleh wanita itu. Langkahnya berat, tapi seolah ada yang memaksanya untuk terus berjalan. Ketika dia mencapai ruangan itu, dia menemukan sesuatu yang membuatnya tercengang. Di sudut ruangan, di balik tumpukan kain tua yang sudah berdebu, ada sebuah pintu kecil yang terkunci. Arman merasa tangannya gemetar saat dia mencoba membuka pintu itu, dan tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, Arman melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah meja kayu tua dengan alat-alat jahit berkarat, dan di atas meja itu ada selembar kain yang masih belum selesai dijahit. Namun yang paling mengejutkan adalah ada noda darah yang sudah mengering di atas kain itu. Noda itu terlihat jelas meskipun sudah lama. Arman mendengar suara langkah kaki wanita itu mendekat di belakangnya. Dia berbalik dan melihat wanita itu berdiri di pintu, air mata masih mengalir di pipinya. Dia menyadari bahwa wanita itu tidak hanya arwah yang gentayangan, tetapi juga korban yang mencari keadilan. Arman tiba-tiba teringat cerita lama yang pernah didengarnya dari orang tua di kampung. Seorang buruh wanita meninggal karena kecelakaan di pabrik ini, tetapi pihak pabrik menutupi kejadian itu. Wanita itu dikabarkan sedang hamil dan kecelakaan itu terjadi karena kelalaian pihak manajemen yang tidak memperhatikan keselamatan pekerja. Kematian wanita itu tidak pernah diusut tuntas, dan arwahnya terus menghantui pabrik, menuntut keadilan. Dengan gemetar, Arman bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu?" Wanita itu hanya memandang Arman dengan tatapan penuh harap sebelum perlahan menghilang. Arman merasa ada beban besar di pundaknya. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan arwah wanita itu. Keesokan harinya, Arman mencari informasi tentang kejadian tersebut. Dia berhasil menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa memang ada kecelakaan kerja yang terjadi di pabrik itu, tetapi semuanya ditutupi oleh pihak manajemen. Dengan bukti yang ada, Arman mengajukan kasus itu ke pengadilan dan membawa perhatian publik. Setelah bertahun-tahun, akhirnya keadilan datang. Pihak yang bertanggung jawab dihukum dan nama wanita itu dipulihkan. Sejak saat itu, pabrik tua itu tidak lagi dihantui. Arman merasa lega karena dia telah membantu wanita itu mendapatkan kedamaian. Namun, meskipun semuanya terlihat sudah selesai, setiap kali dia melewati pabrik itu, Arman merasa ada yang memandangnya dari kejauhan. Seolah-olah arwah wanita itu masih berterima kasih padanya karena telah membantu.